beliau itu, Yunda itu pernah merasakan yang namanya cinta dalam diam. Ada di sini yang pernah merasakan cinta dalam diam? Dari wajah-wajahnya sih iya. Yang laki-laki juga dari wajah-wajahnya sih kayaknya iya. Cinta dalam diam. Boleh nggak sih cinta dalam diam itu Teh Yunda? Mangga. Kenapa? Yang namanya cinta itu fitrah. Tapi melampiaskannya dalam bentuk-bentuk yang Allah tidak ridhoi seperti halnya pacaran itu yang menjadikannya haram. Kenapa Yunda bilang boleh cinta dalam diam itu? Ada tuh putri kesayangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, jatuh cinta dalam diam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mohon maaf Teteh, Akang, kalau Bunda Fatimah sama Kang Ali bin Abi Thalib ini cinta dalam diamnya nggak kayak kita. Kalau Bunda Fatimah mencintai dalam diam, setan pun tidak mengetahui isi hatinya, ya kan? Tapi kalau kita bagaimana cinta dalam diamnya? Buka Instagram, update status, potret langit. Hari ini aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Yang ikhwan, cekrek, fotoin senja. Aku sedang berjuang di sini. Semoga dia pun mendoakanku di setengah sepertiga malamnya. Nggak usah. Ngapain, ya kan? Ngapain kayak begitu? Cinta dalam diam yang diperbolehkan itu ya sudah. Kalau kamu memang ada rasa, mungkin itu fitrah yang Allah kirimkan. Tapi belum tentu juga yang kamu cinta itu akan menjadi jodohmu. Kok gitu Teh Yunda? Iya, karena Yunda merasakannya. Ini kejadian. Jadi sebelum datang Ko Denis, Yunda pernah suka sama seseorang. Beliau sudah tahu, ya. Kalau ada lagunya itu lagunya Raisa kali ya. Apalah arti aku menunggu. Galau. Udah tahu galau, kunci pintu di kamar makin galau, ya kan? Ngapain? Cinta dalam diam yang diperbolehkan itu ya sudah, ketika kita mungkin punya rasa kepada seseorang, kita bawa rasa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu diapa-apain rasa itu, ya. Berdoa saja kepada Allah, ya Rabb, kalau memang dia jodohku, baik untuk agama dan akhiratku, mohon dekatkan. Tapi kalau memang dia bukan jodohku, tidak baik untuk dunia dan akhiratku, mohon dijauhkan dan datangkan yang lebih baik dari dirinya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah datangkan Koh Denis Lim. Jadi tidak ada yang tahu, ya. Ditinggalkan satu orang, datang 1000 orang. Patah satu, tumbuh 1000. Nggak perlu galau. Yang ahwat ditinggal nikah, galau berhari-hari sampai tisu emaknya habis, pakai tisu toilet, ngapain? Yang ikhwan udah pengen bunuh diri karena wanita tercinta yang selalu didoakan ternyata menikah dengan sahabatnya. Aduh, yang paling miris adalah ini ikhwan sama ahwat soleh, soleha, lalu minta seorang ustadznya untuk memperantarai proses ta'arufnya. Naas, yang nikah malah ustadznya sama ahwat itu. Naas banget bro. Inilah pentingnya kita bahas sedikit tentang ta'aruf itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana nih tata caranya supaya kita nggak kaku-kaku banget tentang ta'aruf ini. Dan jangan sampai masih ada terdengar di telinga Yunda istilah ta'aruf itu seperti membeli kucing dalam karung Teh Yunda. Orang yang ta'aruf itu adalah orang yang bohong itu. Kenapa? Karena banyak orang yang ta'aruf tapi cerai Teh Yunda. Banyak orang yang ta'aruf tapi selingkuh Teh Yunda. Itu suatu perkara yang berbeda. Yang nggak ta'aruf juga ada yang cerai, betul? Yang tidak ta'aruf juga ada yang selingkuh, betul? Kadang-kadang ini digoreng-goreng isu yang seperti ini supaya kita tidak mau melaksanakan syariat Islam.
Dan kita jangan tertipu dengan isu-isu seperti itu. Kita fokus saja. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Mau orang bilang begini, kalau sudah ada di dalam Al-Qur'an, lurus saja pada Allah. Ya. Ta'aruf itu apa sih, Tayunda? Dari tadi ngomongin ta'aruf. Ta'aruf itu sesederhana kita berkenalan. Ya, makanya kan ada istilah tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Yang mana yang benar, Tayunda? Dua-duanya benar. Tak kenal ya maka ta'aruf, kenalan. Ya, kalau nggak kenalan tidak akan timbul rasa sayang atau kecenderungan. Kayak tadi kita lanjutin. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia kemudian memberikan rasa cenderung. Saling cenderung, ada kecenderungan. Kalau ngelihat si A, mungkin karena dia hafal Quran, mungkin karena dia ketua BEM, mungkin karena dia ketua OSIS, atau apapun itu. Allah turunkan rasa cenderung antara satu dengan yang lain. Setelah diberikan kecenderungan, Allah turunkan rasa kasih dan sayang. Maka jangan pernah takut tidak bisa jatuh cinta, teman-teman. Ini kalau ahwat ini yang dulu Yunda rasakan, kalau menikah dengan orang yang belum kita kenal, yang Yunda rasakan itu adalah takut tidak bisa jatuh cinta. Tapi ternyata Masya Allah, kekuasaan Allah benar-benar, teman-teman, walaupun gak kenal sama Ko Denis, tapi kalau kita menikahnya lillahi ta'ala karena Allah, Allah yang menurunkan cinta pada rumah tangga kita. Maka jangan pernah takut tidak bisa jatuh cinta, tapi takutlah tidak mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Itu yang Yunda rasakan pertama. Maka kalau ta'aruf tadi, berkenalan, bagaimana prosesnya Teh Yunda? Yunda berbicara proses kami berdua dulu ya. Kalau proses ta'aruf kami itu diperantarai oleh guru Yunda. Walaupun mak comblangnya sahabat kami berdua, walaupun ya Yunda nggak tahu kalau beliau sahabatan sama Ko Denis sih, ya, karena pada saat itu namanya Rangga. Rangga ini adalah kader dakwah dari Darut Tauhid Bandung. Ternyata satu alma mater sama Ko Denis, tapi beliau itu khidmatnya di Medan bareng sama Yunda. Nah, ketika beliau sedang khidmat, akhirnya beliau nanya sama Yunda, dicomblangin istilahnya. Teh Yunda tuh udah ada calon belum sih? Akhirnya Yunda bilang belum. Pada saat itu usia Yunda itu masih 22 tahun. Jadi belum kepikiran nikah kayak anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Karena memang dulu kepikirannya itu tamat kuliah, nyantri, punya kerjaan, punya duit banyak, bisa haji umrohkan orang tua, bisa bangunin rumah mereka, baru pengennya nikah. Tapi tidak ada yang tahu skenario Allah ternyata lebih cepat. Dan ingat, cepat atau lambatnya seseorang menikah bukan tolok ukur kemuliaan seseorang. Maka jangan pernah kita membuli orang lain yang telah nikah, karena itu bukan tolok ukur kemuliaan seseorang, bukan. Jangan sampai membuli teman-teman yang mungkin mohon maaf 30 tahun belum menikah, 40 tahun belum menikah, bukan. Itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang, ya. Maka pada saat itu Yunda bilang, King maaf, aku kayaknya belum diizinin nikah sama orang tua. Nah ini penting. Ketika teman-teman pengen berproses ta'aruf, pastikan teman-teman sudah mendapatkan lampu hijau izin menikah dari orang tua. SIM, surat izin menikah.
Jangan sampai pandai-pandaian nih, izin belum dapet, orang tua juga nggak percaya. Kayak kata Ustadz Felix Siau, pertama kali minta izin sama bapak ibunya, "Pak, Felix pengen nikah." "Gundulmu, kamu mau kasih makan apa anak gadis orang?" Berarti kita belum dipercaya. Tapi kalau misalnya kita bilang, "Pak, aku mau nikah," emang udah ada calonnya, itu tanda udah dipercaya. Jadi pastikan sebelum teman-teman melangkah nih pengen ta'aruf, pastikan teman-teman sudah mendapatkan SIM. Apa? SIM, surat izin menikah. Dari siapa? Dari orang tua tentunya. Yang bisa dibilang itu adalah restu, ridho. Orang tua sudah melihat kamu layak untuk menikah. Karena walaupun di luar kamu megah, kamu besar, kamu dihormati orang, dipanggil ustadz, di rumah bangun subuhnya kesiangan, ya kan? Ibunya masak nggak dibantuin, ya kan? Adiknya minta tolong bantuin pasang lampu, nggak bisa, ya kan? Jadi kadang-kadang kita itu bisa pakai topeng di hadapan orang lain, tapi kita nggak bisa bohongin orang-orang yang ada di dalam rumah kita bagaimana diri kita yang sebenarnya. Yunda pada saat pengen nikah itu nanya sama orang tua, "Mak, bagaimana diri ini dalam pandangan mama?" Yunda kan dari Medan. Kalau Medan itu ibu itu panggilannya mama. Ya, gimana mama menilai Yunda ini? Pada saat itu alhamdulillah sudah hijrah, sudah sekitar 2 tahun itu hijrahnya. Jadi ibu Yunda bilang, "Emang Mbak udah ada yang melamar?" Kalau sudah begitu, kata guru Yunda, itu ciri-ciri orang tua tuh sudah melihat kamu layak untuk menikah. Tapi kalau orang tua bilang, "Nak, yang betul aja nak, kamu aja belum bisa bedain mana jahe mana lengkuas," ya kan? Tapi itu nggak terlalu perlu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada tata cara membuat sayur asem, betul nggak? Tanpa kamu bisa bikin sayur asem, kamu juga bisa masuk ke dalam surga, ya. Jadi itu, yang pertama SIM, surat izin menikah. Yang kedua, ya tentukan calonnya, ya. Bagaimana cara menentukan calon itu, Teh Yunda? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ini untuk ikhwan. Apa kata Rasul? Kata Rasul untuk para ikhwan, pilihlah olehmu wanita yang memiliki kebaikan agama. Kalau karena cantiknya boleh nggak, Teh Yunda? Boleh. Kalau karena martabatnya, nasabnya boleh nggak, Teh Yunda? Boleh. Kalau karena dia kaya boleh nggak, Teh Yunda, saya nikahi? Boleh banget. Tapi kata Rasul, pilihlah yang keempat, yaitu dengan agamanya, maka tanganmu akan selamat. Maksudnya bagaimana tuh tangan akan selamat? Dia akan membantumu untuk selalu melakukan kebaikan. Dia tidak akan menghalangimu dalam melakukan amal-amal solih. Dia akan membantumu untuk berdakwah. Dia tidak akan menghalangimu untuk berdakwah. Jadi kalau misalnya dengan kebaikan agama, insya Allah ini laki-laki nggak akan korupsi. Kebanyakan laki-laki korupsi dan laki-laki curang di kantornya, di lembaganya. Wah, ini kejadian banget. Ada seorang suami solih, ini solih orangnya, tapi dia memakan hak yang bukan haknya dia di dalam lembaga Islam lagi. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, ternyata istri di rumah itu rewel, pengen beli emas baru, pengen punya rumah baru, pengen beli mobil ketiga, nggak suka dengan baju yang murah. Akhirnya suami bingung mau cari duit halal di mana lagi. Akhirnya ngambil yang bukan haknya di dalam lembaganya, kantornya, nauzubillah. Jadi bagi seorang laki